Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita malam ini. Malam ini kita sampai pada pertemuan ke-11 ya. 11 yang mana kita akan berbicara tentang distribusi pendapatan dan apa yang menjadi ukurannya. Menjadi ukuran bahwasannya distribusi pendapatan itu rata dengan baik ya, rata dengan baik. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat pendapatan itu merata di seluruh penduduk ya, di suatu negara ya. Jadi kita akan bicara masalah terkait dengan distribusi pendapatan, pastilah kita akan berbicara tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi ya, kemudian bagaimana pemerataan, lalu aksioma atau prinsip-prinsip daripada distribusi ya, kemudian pengukuran ketimpangan, serta yang ketiga adalah koefisien Gini ratio ya. Artinya dengan rumus atau teori ini maka akan dapat diketahui suatu negara itu distribusi pendapatannya atau ketimpangan kemiskinannya itu baik atau merata atau tidak ya. Jadi dari koefisien Gini ratio. Koefisien Gini ratio ini banyak atau hampir seluruh negara memakai koefisien ini. Dan ini adalah teori secara nasional dan ukurannya bisa diterima di seluruh negara ya. Berbicara tentang distribusi pendapatan, maka kita tidak terlepas dari apa yang disebut dengan pertumbuhan dan pemerataan ya. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Yaitu kenaikan nilai jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Jadi misalnya pada awal tahun ya, awal tahun misalnya diketahui pertumbuhan ekonomi kita misalnya posisinya di 4,3 misalnya. Sehingga pada akhir tahun Desember terjadi kenaikan misalnya menjadi 4,9 nih, 4,9 misalnya kan. Nah, ini berarti telah terjadi pertumbuhan di situ, ya. Telah terjadi pertumbuhan di situ. Nah, dan ini pertumbuhan ekonomi itu erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Artinya kalau pertumbuhan ekonominya baik, itu biasanya kisaran antara 5, sampai 6 ya. Nah, biasanya kita sekarang kalau nggak salah, kalau tidak salah ya, Sri Mulyani mengumumkan kita sudah sampai 5,3 ya. Artinya bagus sebenarnya itu. Nah, kesejahteraan kita baik ya. Nah, kalau ditinjau dari pertumbuhannya, pertumbuhan. Jadi itu sangat Jepang sendiri ya 6, ya. Jepang sebagai negara yang maju ya, pertumbuhannya di 6, sekian ya. Nggak tahu semacam selama COVID ini ya, apakah tetap 6, ya. Nah, pertumbuhan kita selama COVID sempat minus ya, minus 2, sekian ya, minus 2, sekian ya. Jadi memang pertumbuhan ekonomi itu memang betul-betul dilihat sebagai indikator kesejahteraan rakyat atau kemiskinan itu bisa berkurang atau tidak ya. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dalam sisi pertumbuhan ekonomi adalah pastilah sumber daya manusia ya. Artinya SDM kita banyak yang ahli atau banyak yang tidak ahli. Makanya dalam periode kedua Jokowi ini, pemerintahan Jokowi, dia konsentrasi kepada sumber daya manusia ya. Karena dengan kita meningkatnya sumber daya manusia, ya, maka apa yang menjadi
bagian daripada keinginan kita untuk mandiri itu bisa lebih cepat tercapai. Makanya banyak proyek-proyek atau dulu yang dikuasai asing ya, seperti Freeport ya, kemudian kilang-kilang minyak ya, itu akhirnya balik lagi ke Indonesia sebagian besar ya. Tapi dengan catatan ya memang harus orang yang ahli yang akan meneruskannya. Memang selama ini kan dikerjakan oleh pihak asing. Nah, makanya diperlukan SDM kita untuk kita siap menggantikan orang asing tersebut untuk menjalankan perusahaan-perusahaan. Di samping SDM, sumber daya alam juga merupakan faktor ya. Lalu modal ya tentunya dana, uang, ya, sosial budaya, dan perkembangan teknologi. Ya. Perkembangan teknologi ini juga menjadi faktor ya yang baik ya. Misalnya dalam pertanian ya, kita tidak mungkinlah selamanya petani itu misalnya menanam padi ya dari mencangkul sendiri ya, membajak sendiri pakai kerbau, terus membuat aliran irigasi aliran airnya itu dilakukan secara tradisional lagi. Padahal sekarang banyak mesin-mesin, traktor dan segala macam menggantikan tenaga kerbau itu menjadi traktor yang menggantikan tenaga mencangkul misalnya ya. Jadi perkembangan teknologi juga harus menjadi faktor yang menjadi perhatian di dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi. Sadono Sukirno dalam teorinya mengatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat itu bertambah dan dapat juga dilihat bahwa kemakmuran masyarakat itu meningkat. Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang tidak merata antara desa dan kota, maka perlu dilakukan pemerataan pembangunan. Karena perbedaan wilayah antara desa dan kota, maka untuk memenuhi kebutuhan mendesak itu perlu menjadi perhatiannya. Bagaimana cara untuk membuat pembangunan itu merata baik di desa dan di kota? Pertama harus ditingkatkan SDM masyarakat pedesaan. Ya. Masyarakat pedesaan itu harus melek teknologi ya. Karena kalau dia tidak melek teknologi, capek ngerjain pertanian itu ya. Kalau tidak dibantu dengan mesin-mesin, capek ngerjain pertanian itu ya. Aturan bisa sekarang teknologi bibit ya, bibit padi misalnya dikerjakan dengan teknologi bisa 1 bulan, 2 bulan menghasilkan padi ya, padi dan beras ya. Tapi kalau secara manual kan mungkin lama akan menjadi padinya ya. Jadi haruslah diberikan ditingkatkan SDM masyarakat pedesaan. Lalu membuka kesempatan kerja ya. Cara satu-satunya untuk cepat menyerap pertumbuhan atau membuat pemerataan ekonomi adalah membuka kesempatan kerja ya. Artinya misalnya membuka proyek atau proyek infrastruktur, misalnya pembangunan jalan, jembatan di desa misalnya ya. Nah itu yang paling cepat adalah membuat proyek itu karena langsung terserap ya. Siapa yang mau menggali atau menimbun jalan ya, menyemen jalan kan tentunya tenaga-tenaga yang tidak ahli ya, artinya masyarakat desa itu bisa diberdayakan untuk tenaga-tenaga yang tenaga kasar lah istilahnya ya, menggali, mencangkul misalnya. Nah, berarti kan langsung terserap itu, langsung misalnya dia upah harian ya, kan tentunya langsung masyarakat desa itu menikmati, dapat begitu dia kerja dapat gaji harian atau gaji mingguan ya. Nah, tentunya banyak kesempatan kerja yang harus dilakukan pemerintah. Kemudian mengadakan penyuluhan, pelatihan, bimbingan, perbaikan sarana dan prasarana. Lalu prinsip-prinsip distribusi dan pengukuran kemiskinannya.
Kemiskinan itu merupakan masalah yang dihadapi semua negara. Hampir semua negara pasti ada orang miskinnya ya. Apa yang menjadi masalah klasik di suatu negara adalah pertumbuhan berlawanan dengan distribusi pendapatan ya. Artinya pertumbuhannya baik. Bagaimana distribusi pendapatannya? Bagus enggak kan gitu. Jadi tidak ada gunanya pertumbuhan kalau distribusi pendapatan itu tidak merata ya. Jadi isu yang mendasar ya bahwasannya meningkatkan pertumbuhan atau GNP, Gross National Product, namun siapa yang menikmati kue nasional itu tumbuh? Segelintir orang atau banyak orang ya. Misalnya terjadi pertumbuhan, kan pertumbuhan itu maksudnya kan coba kamu lihat rumus GDP ya. GDP itu adalah belanja konsumsi masyarakat, belanja konsumsi perusahaan, belanja pemerintah. Jadi kalau semuanya belanja, tentunya pertumbuhan akan baik. Jadi syarat pertumbuhan itu semua masyarakat harus belanja. Makanya waktu terjadinya COVID kan masyarakat tidak mampu belanja, ya kan? Karena harus dirumahkan. Kemudian perusahaan juga tidak bisa belanja, ya, karena susah mencari bahan baku, karena harus banyak karyawannya yang dirumahkan ya. Nah, terjadi stagnan pertumbuhannya. Nah, tentunya cara satu-satunya harus pemerintah yang belanja, makanya pemerintah belanja sembako, ya, belanja untuk membuat infrastruktur, ya, infrastruktur tetap harus jalan ya, proyek infrastruktur tetap harus jalan, karena itu salah satu cara untuk masyarakat mendapatkan pendapatan. Ya. Jadi syarat pertumbuhan itu ya semua jenjang atau semua level baik masyarakat, perusahaan, pemerintah itu harus berbelanja ya, belanja deh. Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Inilah masalah klasik daripada negara-negara berkembang. Pada zaman pemerintahan Orde Baru atau Presiden Soeharto yang banyak periodenya itu, waktu itu di awal periode dipusatkan pembangunan itu cuman khususnya di Jawa ya. Itulah yang disebut dengan teori trickle down effect. Jadi pertumbuhan itu atau proyek-proyek pembangunan itu dilakukan di sekitar Pulau Jawa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya bahwasanya pembangunan itu tidak seperti yang diharapkan. Harapannya kan gini, kalau pembangunan itu dilakukan di Jawa, tentunya kebutuhan untuk pembangunan di Jawa pastilah akan disuplai oleh daerah-daerah lain. Ya. Karena apa? Pasti Jawa tidak semuanya mempunyai sumber daya alamnya, bahan bakunya. Ya. Pasti akan membeli bahan-bahan baku di sekitar, misalnya beli kayu ya, perlu kayu kan tentunya harus dari Kalimantan misalnya, perlu apa misalnya ya, semen dan sebagainya ya, tentunya perlu dari daerah lain. Jadi harapan waktu di awal periode Orde Baru itu harapannya bahwasannya apabila Pulau Jawa ini melakukan pembangunan besar-besaran maka akan berdampak ke sektor lain atau wilayah Indonesia lain. Tetapi ternyata itu tidak berhasil ya, tidak berhasil. Jadi apa hasilnya? Hasil strategi pembangunannya tidak efektif. Memang laju pertumbuhan ekonomi pada saat 1980 sampai 1990 atau 10 tahun itu tinggi ya, pertumbuhan meningkat, tapi jumlah orang miskin juga semakin banyak. Artinya apa? Artinya distribusi pendapatan itu tidak merata, sehingga tetap juga dijumpai orang-orang miskin ya, orang-orang miskin. Jadi jumlah orang miskin itu tidak bisa dikendalikan.
Lalu yang terakhir adalah rasio. Untuk bagaimana cara mengukur bahwasannya pemerataan itu sempurna atau pemerataan itu tidak sempurna, tentunya dengan rumus koefisien Gini ratio. Koefisien Gini ratio. Koefisien Gini ratio itu adalah berbentuk kurva Lorenz. Jadi ini adalah gambar daripada koefisien Gini ratio, yang mana di garis horizontal ini adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Lalu yang di garis vertikal ini adalah jumlah pendapatan secara nasional. Jadi koefisien Gini ratio ini adalah diagonal dari titik 0 di suatu titik garis horizontal. Nah, inilah yang disebut dengan garis kemerataan sempurna. Jadi kalau makin lebar daripada kurva ini, maka ketimpangan itu atau ketidakmerataan itu semakin tinggi. Tapi kalau makin mendekati garis diagonal, maka ketimpangan itu tidak semakin baik. Semakin baik. Makanya akhirnya rumusnya adalah bahwa jika Gini rasio itu mendekati 0, maka berarti pendapatan itu merata sempurna. Tetapi kalau lebih daripada 1 itu, maka pemerataan itu tidak sempurna. Makanya hasil daripada rumus Gini rasio ini adalah kalau lebih kecil dari 0, berarti tingkat ketimpangan itu rendah. Jadi tingkat orang miskin itu baik. Karena apa? Dia mendekati 0, rendah. 0,4 sampai 0,5 sedang, sedangkan apabila di atas 0,5 itu tingkat ketimpangannya tinggi. Tingkat ketimpangannya tinggi. Mungkin ini aja penjelasan dari saya. Kamu bisa bacalah di slide yang saya berikan, atau di referensi-referensi lain. Silakan Anda untuk membacanya.